Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang sangat saya hormati, Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Haji Suhartoyo, beserta Ibu, Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor Saldi Isra yang mulia, beserta Ibu, Yang Mulia Hakim Konstitusi, Ibu Profesor Eni Nurbaningsih, beserta Bapak yang sangat saya hormati, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Smith, Vivoy, dan Ibu yang sangat saya hormati, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, beserta Ibu yang sangat saya hormati, Yang Mulia Bapak Profesor Guntur Hamzah, beserta Ibu yang saya hormati, dan yang terakhir Bapak Ridwan Mansur, Pak Arsul Sani yang sangat saya hormati, serta Ibu, dan Pak Ridwan yang mulia beserta Ibu yang saya hormati. Yang terakhir sahabat saya yang paling lama, saya sebut terakhir soalnya. Ini orang-orang tua yang sudah tidak berguna lagi di mahkamah untuk segera memasuki usia pensiun. Yang mulia Bapak Profesor Dr. Anwar Usman, beserta Ibu, kalau ada yang sangat saya hormati. Kenapa Prof. Anwar saya sebut terakhir? Karena ini teman lama, jadi saya paling lama beserta beliau. Dan saya teringat pada awal menjadi hakim konstitusi, itu saya tidak bercita-cita untuk jadi pimpinan di sini, tapi waktu itu Prof. Anwar dan Prof. Haryono yang datang ke ruang saya, Prof. Arif supaya mau dicalonkan untuk menjadi wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Berkali-kali beliau datang, akhirnya saya, ya karena ini amanah dari Pak Haryono, itu guru saya waktu S2 di UNER, kemudian juga dari Ustadz dari Bima yang mendorong, ya akhirnya saya bersedia untuk jadi pimpinan di Mahkamah Konstitusi. Bapak Ketua, Bapak para hakim dan Ibu, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir, termasuk Bapak Sekjen, Bapak Panitra, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mempunyai kesan yang luar biasa di mahkamah ini. Jadi pengalaman saya sebetulnya lebih banyak di perguruan tinggi sebagai dosen, tetapi dinamika kehidupan yang luar biasa itu terjadi di Mahkamah Konstitusi. Mulai dari dinamika yang sifatnya membanggakan, dinamika yang menyenangkan, dan dinamika dengan penuh kesedihan dan kepiluan juga terjadi di Mahkamah Konstitusi ini. Semuanya telah terlewati dalam waktu 13 tahun. Saya merasakan begini, ternyata manusia itu ada batasnya. Batas hidup, batas jabatan, batas karier, dan batas apapun juga. Manusia selalu ada batasnya. Oleh karena itu, saya sebagai orang yang paling tua di ruangan ini, kalau tidak salah sekarang ini, saya berpesan pada adik-adik bahwa manusia itu ada batasnya.
kita harus menyadari bahwa semuanya ada batasnya. Baik batas-batas usia maupun batas-batas jabatan, karier, dan batas mempunyai apapun itu ada batasnya. Oleh karena itu kita harus ikhlas, legowo, bisa menerima batas-batas itu. Saya tidak merasa bahwa saya akan berpisah dengan Bapak Ibu sekalian, para yang mulia, karena keberadaan kita selalu harus diingat dengan baik. Dan saya merasakan menyelesaikan 13 tahun di mahkamah, saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik selama yang saya lakukan selama 13 tahun ini, di mana saya semua sudah kita lakukan. Saya pernah menjadi anggota, kemudian menjadi wakil, menjadi ketua terpilih secara aklamasi 2 kali, dan kemudian menjadi anggota kembali. Itu bagi saya tidak ada bedanya, karena kita masih tetap bisa melakukan pengabdian sebaik-baiknya kepada mahkamah, kepada lembaga ini, kepada negara dan bangsa. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, bahwa di usia yang semakin tua, itu sebetulnya hanya fisik saja yang kita agak berkurang. Itu saya tunjukkan pada waktu saya awal masuk di Mahkamah Konstitusi, keluar masuk ruang sidang dengan naik tangga itu enggak goyah. Kalau sekarang sudah mulai goyah. Itu saya rasakan. Sehingga saya merasakan bahwa fisik memang sudah mulai menua. Tetapi kalau dari sisi ingatan, pikiran, dan ide-ide, saya kira saya merasakan malah tambah pinter ini. Saya selama 13 tahun di Mahkamah Konstitusi merasa tambah pintar karena saya bergaul dengan para yang mulia, bergaul pada staf ahli atau staf di Mahkamah Konstitusi yang sumber dayanya luar biasa, yang mampu membantu kita dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian saya juga merasa bergaul banyak dengan para ahli yang meliputi berbagai bidang dalam keseharian sidang-sidang. Oleh karena itu terjadi selama 13 tahun lonjakan ilmu pengetahuan, lonjakan kebijakan, lonjakan hal-hal yang menuju ke arah kebaikan. Banyak contoh-contoh yang saya mendapatkan dari berbagai sumber yang saya peroleh selama 13 tahun ini. Dan saya sekali lagi, karena saya sudah merasakan bahwa hidup ada batasnya, saya tidak merasa sedih meninggalkan mahkamah, tapi saya akan merasa sedih kalau mahkamah ini kemudian teraniaya dan mahkamah ini tidak bisa berdiri tegak menegakkan hukum, konstitusi, dan ideologi bangsa. Sekali lagi saya pada kesempatan yang berbahagia ini mohon maaf kepada para yang mulia, para ibu, bapak yang mendampingi yang mulia, atau kepada seluruh staf yang ada di mahkamah ini, apabila selama 13 tahun ada hal-hal yang tidak berkenan, karena saya orangnya memang sejak dulu, kalau lihat foto-foto tadi, waktu zaman saya SMA itu preman kampus, itu makanya saya enggak ngomong juga seenaknya sendiri. Dan yang terakhir itu saya juga harus mohon maaf pada yang mulia Pak Daniel, karena Ibu Daniel saya mohon maaf, karena kalau RPH saya sering berguru secara kelewat dengan Pak Daniel. Kali saya waktu itu saya juga sampai mengatakan begini, yang terakhir saya sangat ini Pak Ibu Daniel marah enggak ya? Saya pikir-pikir sampai 2 hari enggak bisa tidur, karena saya mengatakan waktu Pak Daniel usianya 60, ya Pak Daniel ulang tahun 60 kemarin ya. Saya bilang sama Bu Daniel, Pak Daniel itu harus diawasi, karena nakalnya laki-laki itu setelah usia 60 itu.
Nah ini saya merasa, waduh ini nanti kalau menjadi pikirannya Bu Daniel. Padahal Pak Daniel selama ini baik seperti pendeta, setelah usia 60 nanti nggak tahu kayak apa itu. Padahal sebetulnya nggak begitu Ibu, 60 itu sudah tidak berdaya. Jadi harus berpikiran tenang, nggak ada masalah. Dan nggak tahu kecuali Prof. Guntur. Tapi saya tahu Prof. Guntur karena sejak muda, Prof. Guntur itu juga sahabat saya sejak kita pernah bekerja sama pada waktu itu saya menjadi ketua tim penyusun silabi S2 nasional. Kemudian saya minta pada Prof. Aswanto. Prof. Aswanto saya sudah menjadi ketuanya berasal dari Indonesia bagian Barat. Saya mohon untuk bisa didampingi sekretaris dari Indonesia Timur. Nah, Prof. Aswanto menyodorkan nama Prof. Guntur yang pada waktu itu adalah wakil pembantu dekan bidang akademik atau pembantu dekan 1 dari Universitas Hasanuddin. Kemudian kita sering bekerja sama. Akhirnya pada waktu MK membentuk Pusdik Pancasila dan Konstitusi membutuhkan pejabat, saya mengusulkan pada Pak Mahfud MD dan Pak Janet itu Prof. Guntur bisa maju ke Jakarta. Tapi Prof. Ida ya. Oh, Prof. Ria selama di Jakarta meskipun bisa saya awasi terus keaman-aman saja beliau ini. Ya. Dan kemudian pada waktu kita membutuhkan sekjen, saya juga menyampaikan pada Presiden dan Wakil Presiden, Prof. Guntur dibutuhkan untuk menjadi sekjen, akhirnya jadi sekjen. Jadi kariernya Prof. Guntur paling lama malah di Mahkamah Konstitusi. Mulai dari Kapusdik sampai kemudian sekjen dan sekarang menjadi hakim. Oleh karena itu beliau termasuk orang yang lama yang berpengalaman di sini. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, ini tadi sebelum saya turun saya ditemui sahabat saya, Datuk Ilhamdi, bapaknya Ibu Leslie. Datang ke tempat saya khusus kita berdoa bersama untuk mendoakan bukan mendoakan pribadi masing-masing, tapi mendoakan negara Republik Indonesia ini supaya baik-baik saja untuk kepentingan anak cucu kita. Tetapi ada pesan yang terakhir yang saya tergelitik, Prof. Arif kan juga bapaknya Prof. Saldi, tolong kalau nakal itu diberitahu Prof. Saldi. Kelihatannya Prof. Saldi mungkin kalau di rumah agak nakal ini. Itu. Jadi tadi Pak Dato itu sahabat saya sejak dulu, saya kenalnya sudah 30 tahun lebih. Sebelum saya kenal Prof. Saldi, itu saya sudah bersahabat baik dengan Datuk Ilhamdi, bapaknya Ibu Leslie, tadi pesan kepada saya begitu. Dan beliau datang dari Padang khusus untuk memberikan doa kepada saya karena saya telah memasuki Purna Bakti baik sebagai hakim konstitusi di usia 70 maupun Purna Bakti sebagai hakim guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan saya merasa semuanya bagi saya indah, meskipun kadang-kadang ada hal-hal yang tidak indah pada waktu kita bergaul bersama selama 13 tahun. Tapi saya merasa banyak indahnya daripada tidaknya selama di Mahkamah Konstitusi. Maka pada kesempatan ini saya titip kepada para staf, tetaplah bisa mensupport para hakim dengan sebaik-baiknya, tunjukkan kualitasnya, karena saya merasa bersama Prof. Guntur ini yang mampu untuk mengembangkan ya Prof secara akademik, para staf bisa sekolah S2, S3, dan ternyata luar biasa staf di Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi juga terpampang sedikit bagaimana saya dibantu beberapa tim, sehingga mampu untuk memperkenalkan Indonesia di forum internasional. Saya enggak bayangkan sama sekali orang guru besar dari Semarang bisa berkiprah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
Sekali lagi saya mohon maaf, dan pada kesempatan yang terakhir saya terima kasih pada istri saya yang selalu mendampingi saya. Mungkin kalau saya tidak didampingi di Jakarta, saya bisa kawin lagi. Tapi karena istri saya selalu mengikuti saya terus, ya saya terpaksa menjadi baik. Menjadi baik karena apa? Karena selalu didampingi. Dan kebetulan Tuhan mengatur, anak saya sudah besar-besar dan sudah meningkat, sehingga istri saya bisa selamanya berada di Jakarta mendampingi saya. Sehingga saya terborgol dengan cinta yang luar biasa. Begitu juga saya terima kasih pada anak-anak saya yang telah mendukung karier bapaknya, tidak merepotkan, tidak pernah aneh-aneh, tidak minta ini, minta itu, tapi anak-anak memilih berkarier sebagai dosen, yang sekarang yang sulung di Undip dan yang bungsu di UNS, dan dua-duanya cuman pengen jadi dosen. Tapi saya sebetulnya pengen anak saya bisa jadi wakil presiden atau tapi tidak jadi kenyataan itu. Tapi yang lucu, anak saya yang bungsu setelah jadi dosen di UNS, anaknya yang kecil waktu melahirkan itu ada pilihan, bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Anak saya Angga mengatakan, "Pak, ini katanya sudah di USG, anak saya laki-laki, berarti cucu bapak nanti laki-laki. Biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden," katanya begitu. Karena Solo itu berkahnya Indonesia, katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Itu doa saya pada cucu saya yang terakhir, yang laki-laki ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena kalau suasana pidato sedih itu enggak enak. Makanya saya sering bergurau, karena ada 4 macam dosen ini para pers supaya pada tahu. Ya, dosen itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dosen yang bodoh tapi ngajarnya juga enggak enak. Jadi dosen yang bodoh tapi bodoh. Terus kemudian kalau meningkat, dosen yang bodoh itu pengetahuannya sedikit tapi ngajarnya enak. Itu namanya dosen bodoh pinter ngajar. Kemudian yang ketiga, dosen yang pinter tapi bodoh ngajar. Artinya apa? Pengetahuannya banyak, doktor atau bahkan profesor, tapi ngajarnya enggak enak, kepinterannya untuk diri sendiri. Ya yang terakhir ini saya, katanya. Dosen yang pinter ngajar, pengetahuannya banyak, profesor, doktor, dan ilmu pengetahuannya bisa ditransfer kepada anak didik, anak muridnya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, karena saya juga suka enak, daripada kebablasan nggak jelas, saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Yang terakhir begini, kalau naik mimbar dari sini, turunnya dari sini supaya kariernya mengalir. Jangan maju mundur, nanti kariernya nggak mengalir. Siapa tahu setelah di sini saya punya jabatan lain lagi. Terima kasih.